Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin nasin fatawafani ghairu maftun. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia ini kita bisa bermajelis, bermuwajahah bersama-sama memperdalami seluk-beluk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita bisa mengambil ibrah yang banyak dari kehidupan manusia mulia, kehidupan manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah hasanah kita Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini sudah memasuki bab yang ke-27, halaman 33 di dalam Khulasah Nurul Yakin, halaman 33, yaitu apa? Hijratul Habasati Saniyah, yaitu hijrah ke negeri Habasah yang kedua. Ba'da dukhuli Nabi SAW wa qaumihi as-Si'ba amara jami'al muslimina bil hijrati ilal Habasyah. Setelah Nabi dan para sahabat ini dikepung, ya, dibaikot di lembah Si'ab, yaitu perkampungan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Nggih, niki 37, Pak. Nggih, 37 nggih, besok nggih 37 nggih, salah. Halaman 33 nggih, halaman 33. Kita ulangi, kemarin kita sudah bacakan, yaitu hijrah ke negeri Habasyah yang kedua tatkala Nabi Muhammad SAW dibaikot di Si'ab. Fahajara 73 rajulan, ya, dan 11 imra'atan minhum Ja'far ibnu Abi Thalib, dan yang memimpin adalah Ja'far bin Abdul Muthalib. Berarti totalnya yang berangkat ke Habasyah ada 84, 73 sahabat, 11 sahabiyah. Wali haqqa bihi muslimun al-Yaman wahum Abu Musa al-Asy'ari wa banu ammihi, dan mereka bertemu kaum muslimin, para kaum muslimin dari negeri Yaman. Di antara mereka ada sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari. Yang Abu Musa al-Asy'ari ini kuburannya di mana, Pak? Kuburannya di samping benteng Konstantinopel di Turki, Pak. Kita nggak bisa bayangkan, ya, orang Yaman wafat di Turki demi Islam, demi kalimat la ilaha illallah. Wa kanat hadhihi hijratu fi sanati sabi'ah minan nubuwah, dan hijrah Habasyah yang kedua ini pada tahun ke-7 kenabian. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Islamuhu malikal Habasyah, Islamnya malikal Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Najasyi itu gelar, Pak, ya.
gelar yang dialamatkan kepada Asomah ibnu Abjar. Namanya adalah Asomah. Kalau di Solo ada gelar Kasunanan. Kalau Kasunanan itu adalah Pakubuwono, ya. Kalau Kasultanan Mangkunegaran. Sebagaimana Jogja ada ya, apa namanya, Hamengkubuwono dan Paku Alam, ya. Ini gelar, Pak. Seperti Fir'aun itu juga gelar. Maka masyarakat Ethiopia menggelari rajanya adalah Najasyi. Tapi nama aslinya adalah Asomah ibnu Abjar. Saya ingin sedikit cerita tentang Raja Najasyi ini. Raja Najasyi ini atau Asomah ibnu Abjar, ayahnya adalah seorang raja yang adil. Tapi karena ayahnya itu hanya punya seorang anak, yaitu Asomah itu, maka rakyatnya ini khawatir nanti kalau dia meninggal siapa yang ganti? Anaknya cuma satu. Ternyata pamannya punya 12 anak. Kemudian dibunuhlah bapaknya Asomah ini. Maka yang memerintah negeri Habasyah, negeri Ethiopia adalah pamannya ya, yang punya anak 12. Ternyata tatkala anak itu sudah besar, yaitu Asomah ibnu Abjar sudah besar, para pejabat-pejabat yang tidak baik itu, yang memiliki kekuatan mempengaruhi raja itu, meminta kepada raja untuk membunuh Asomah. Karena dia khawatir Asomah ini tatkala nanti sudah kuat, dia akan balas dendam kepada orang-orang yang dulu bersekongkol membunuh bapaknya. Ya, ini Asomah ini, ya. Kemudian pamannya itu nggak mau membunuh, tapi karena diancam oleh para pejabat-pejabat yang tidak baik itu, maka akhirnya pamannya mengatakan, mana mungkin saya bunuh ayahnya, sudah kalian bunuh, anaknya mau kalian bunuh. Maka jalan tengahnya diusir, Pak. Maka Asomah itu diusir dari negeri Ethiopia. Tatkala diusir, qadarullah terjadi badai, terjadi bencana alam. Maka raja Ethiopia, pamannya Asomah ini kejatuhan pilar, ya. Pilar apa namanya? Pilar kerajaan, ya, pilar bangunan kerajaan itu, bangunan istana itu jatuh mengenai dia sakit. Selang berapa hari kemudian beliau meninggal. Ternyata tatkala para pejabat-pejabat yang tidak baik itu melihat 12 anaknya, ternyata tidak ada yang memiliki bakat seorang pemimpin. Padahal kalau kerajaan itu tidak ada pemimpin, kerajaan tetangga itu sudah siap-siap ingin menguasai Ethiopia. Maka mereka mengatakan, ada yang usul, yang pantas memimpin itu adalah pemuda yang kalian usir. Maka akhirnya dipanggil kembali Asomah, dikasih mahkota, dan mereka berbaiat untuk setia kepada Asomah ibnu Abjar, ya. Islamuhu malikal Habasyah, lima amilat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habasyah arsalu rajulaini bihadaya tolaban minhu ayyuradda man hajara minal muslimin. Ketika orang-orang Quraisy itu melihat kaum muslimin telah pergi hijrah ke negeri Habasyah, maka mereka mengirim 2 orang, ya. Mengirim siapa? 2 orang. Kalau di dalam kitab Khulasah Nul Yakin ini 2 orang itu disebut, satu adalah Amr ibn As, yang kedua adalah Amarah bin Walid. Amarah itu adalah seorang laki-laki yang dulu pernah ditawarkan kepada Abu Thalib untuk ditukar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pendapat yang paling kuat, kalau kita melihat kitab-kitab tarikh yang lain, pendapat yang kuat itu yang dikirim oleh orang Quraisy itu 2. Satu betul Amr bin As,
Yang kedua adalah Abdullah bin Rabi'ah. Ini pendapat yang paling kuat adalah Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Anda tahu Mesir itu takluk di tangan kaum muslimin di bawah pimpinan Umar bin Khattab, dan yang membebaskan Mesir adalah Amr bin As. Anda lihat Amr bin As ya. Amr bin As adalah seorang sahabat yang memiliki kejeniusan, keahlian yang luar biasa. Tatkala Amr bin As ini, saya cerita sebentar, Amr bin As ini menguasai Palestina. Tatkala Amr bin As ini mau masuk negeri Mesir, Amr bin As ini izin kepada Umar untuk menaklukkan Mesir dengan alasan Mesir itu negeri yang kaya, negeri yang makmur. Kalau Mesir jatuh ke tangan kaum muslimin akan membantu sangat besar bagi kemaslahatan kaum muslimin. Ini usul Amru. Kenapa Amru berani usul seperti itu? Satu, Mesir itu negeri yang melimpah hartanya. Yang kedua, pertahanannya sangat lemah. Karena apa? Karena Amr itu sudah biasa ke negeri Afrika, Pak. Buktinya sebelum masuk Islam tahun 7 kenabian dia sudah ke Ethiopia. Jadi Afrika itu kan tempat dulu tatkala muda Amr bin As bermain di sana. Sehingga pantas Amr itu tahu seluk-beluk negeri Afrika Utara. Maka ternyata Umar mengizinkan. Tatkala Amr bin As ini mau berangkat, ternyata tiba-tiba Umar berubah pikiran, Pak. Mengirim surat kepada Amr bin As. Dikirim surat itu. Tapi Anda lihat bagaimana Amr itu seakan-akan tahu isi suratnya. Padahal Amr itu belum baca surat, tapi seakan-akan dia tahu isinya. Apa kata Amr? Saya tidak akan buka surat ini sebelum kita masuk negeri Mesir. Maka betul, Pak. Jadi pasukan itu diberangkatkan. Tatkala masuk perbatasan, Amr bertanya, ini udah masuk Mesir belum? Sudah. Dibuka suratnya, apa isinya? Kalau belum sampai Mesir, pasukan ditarik. Tapi kalau sudah sampai Mesir, teruskan. Nah ini dia tahu. Nek tak buka di Palestina, saya suruh pulang. Itu Amr bin As, Pak. Masya Allah. Dibukanya mana? Di Mesir. Dia tahu Umar bin Khattab itulah orang yang sangat sayang kepada kaum muslimin, tidak ingin terjadi banyak pertumpahan darah. Maka ya oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini Amru yang dulu musyrik ya. Fa'aba Najasiyyu taslimuhum ba'da an akhbarahu Ja'far ibn Abi Thalib. Jadi Raja Najasyi ini tidak mau menyerahkan ya, tidak mau menyerahkan orang-orang muslim yang hijrah ke Ethiopia tatkala dikabarkan kepada Ja'far. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib membacakan awal surat Al-Maryam sampai ayat yang ke-24. Fa'aba Najasiyyu taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far ibnu Abi Thalib bi haqiqatid dinil Islam wa qara'a alaihi awwala suratil Maryam faraja'a khaibina wa aslama Najasiyyu wa man ma'ahu minal kisisina wa rahbani fi dalikal waqt. Maka mereka pulang dengan kondisi hampa. Dua orang itu utusannya Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah ini pulang dengan tangan hampa. Dan masuk Islamlah Najasyi bersama sebagian para rohib-rohibnya, para pendeta-pendetanya, para ruhbannya, rohib-rohibnya pada tahun 7 kenabian. Tetapi Najasyi menyembunyikan keislamannya, khawatir ya dibunuh oleh rakyatnya yang mayoritas bukan pengikut Islam. Jadi Masya Allah, Pak, tatkala terjadi peperangan, jadi ada negara tetangga menyerang Ethiopia, kaum muslimin ini yang ada di mana itu Ethiopia ini
mendoakan Najasyi, Pak. Mendoakan Najasyi untuk mendapatkan kemenangan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah termasuk wanita yang ikut hijrah. Ini menunjukkan dalil apa? Boleh mendoakan seorang pemimpin, ya. Padahal pemimpinnya, ya, tidak menjalankan Islam sepenuhnya sebagaimana Najasyi. Karena apa? Tatkala dia kalah, nanti kaum muslimin yang ada di Ethiopia ini akan terancam jiwanya karena dia adalah satu-satunya pemimpin yang melindungi mereka. Maka kaum muslimin waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib mendoakan kemenangan Najasyi. Dan yang diutus untuk melihat peristiwa pertempuran itu adalah sahabat yang paling muda, yaitu Zubair ibnu Awam. Beliau berenang mengarungi sungai Nil untuk melihat peristiwa pertempuran, dan dia pulang dengan mengabarkan bahwa Najasyi mendapatkan kemenangan. Otomatis apa? Kaum muslimin mendapatkan keadilan, terhindar dari kedzaliman orang-orang Quraisy tatkala berada di negaranya Raja Najasyi. Fa'anzalallah fi haqqihim, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang keislaman beliau. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Summa mata An-Najasyi fasalla alaihi rasul lamma a'malu Jibril biwafatihi wa hadha aslu salatil janazati alal ghaib. Pada tahun 7 kenabian 7 Hijriah, ya. Berarti selang berapa tahun, Pak? Selang sekitar 10 tahun kemudian, ya. Raja Najasyi itu meninggal. Setelah Nabi pulang dari perang Khaybar, Nabi akhirnya mendapatkan berita dari Jibril alaihissalam tentang wafatnya beliau. Kemudian Nabi mendoakan, ya, menyolatkan. Itu sholat gaib. Maka sholat gaib ini boleh menyolatkan bagi orang yang memiliki pengaruh. Para tokoh yang memiliki jasa besar terhadap Islam ini boleh disolatkan gaib, ya. Atau kaum muslimin yang dikhawatirkan yang tidak ada yang menyolatkan. Maka syariat sholat gaib ini terjadi pada tahun 7 Hijriah, tatkala wafatnya Raja Najasyi. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya halaman 29, halaman 36, ya. Bab yang ke-29, khurujun Nabi SAW minal hisar. Nabi keluar dari pembaikotan. Fi sanatil asirati minan nubuwati intafaqa khamsatun min asrafi Quraisyin fanaqadu sahifah. Pada tahun 10 kenabian ada 5 pembesar Quraisy yang sepakat untuk membatalkan perjanjian pembaikotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, ada yang tahu, Pak? Siapa itu 5 itu, Pak? 5 itu orang musyrik, bukan orang Islam, Pak. 5 itu 1 Zuhair bin Aswad al-Makhzumiyah. Zuhair itu satu kabilah dengan Abu Jahal, tetapi ibunya dari Bani Hashim. Nah, ini Zuhair. Zuhair ini jengkel karena keluarga dari darah ibunya ikut dibaikot. Ya, ini Zuhair yang orang yang pertama kali mengusulkan, ya. Zuhair. Ada Zuhair, nanti ada Abdul Bukhtari, ya. Ada Mut'im bin Adi yang menyobek sahifah itu, ya. Maka kelima ini sepakat. Jadi kelima ini sepakat membuat makar kepada Abu Jahal, ya. Akhirnya Abu Jahal waktu itu terjadi perselisihan untuk membatalkan itu.
ternyata didengar oleh Abu Thalib. Maka Abu Thalib ini pernah mendengar dari Nabi bahwa tulisan pembaikotan itu sudah dimakan rayap. Maka Abu Thalib mengatakan kepada Abu Jahal dan para 5 tokoh yang ingin merobek Shahifah ini bahwa Shahifah itu sudah rusak. Maka Abu Jahal mengatakan kalau betul-betul rusak ya silahkan. Ternyata kalau dilihat oleh Mut'aim bin Adi, Shahifah itu sudah sobek. Kemudian oleh Mut'aim bin Adi disobeklah Shahifah itu, maka batalah pengepungan. Fakharaja Nabi SAW wa man ma'ahu minal hisar bada'an makasu fi si'bi qariban min salasati sanawat. Maka Nabi keluar ya bersama Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib dari pengepungan itu. Setelah mereka tinggal di lembah itu, di perkampungan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hasyim, kira-kira setelah 3 tahun, Pak. Jadi beliau dikepung, dibaikot ini selama 3 tahun. La yasilu ilaihim say'un minat ta'am illa khufyah. Tidak sampai kepada mereka para sahabat Nabi, Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib sesuatu dari makanan kecuali yang disembunyi-sembunyikan, yang bisa lolos. Hatta akalu waraka sajar, sampai Nabi dan para sahabat ini memakan daun-daunan ya, Masya Allah ya. Wa kana Rasul qad akhbara annal ardata qad akalati sahifah. Dan Nabi telah mengabarkan kepada pamannya itu bahwa sesungguhnya rayap itu, serangga itu telah memakan sahifah. Falamma nazalatha Quraisyun liyumazzikuha wajaduha kama akhbara. Maka tatkala Quraisy ini ya yang pertama kali menyobeknya ini adalah Mut'aim bin Adi tatkala mereka mendengar kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ikhwah, ini masa-masa sulit Pak ya, masa-masa sulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kondisi kita hari ini masih jauh daripada apa yang dirasakan Rasul dan para sahabat, yaitu merasakan bagaimana dibaikot selama 3 tahun. Sebagaimana hari ini penjara terbesar adalah Gaza ya, dikasih pagar yang tinggi, Masya Allah. Ya hari ini mereka juga merasakan yang sama ya, dibaikot luar biasa. Wafdu Najran, utusan dari Najran. Ada yang tahu Pak Najran ini Pak? Ada yang tahu? Kemarin tahun yang lalu ada teman kita dari Secang ini kerja jadi TKI, ditempatkan di Najran, Pak. Najran itu apa? Najran itu arahnya Yaman ya. Sekarang masuk Saudi. Tapi dulu masuk Yaman itu, masuk provinsi Yaman, tapi sekarang udah masuk provinsi Saudi. Paling dekat dengan Yaman ya. Wa fi sanati asirah wafada alaihi wafdun minan nasara Najran. Dari dulu Najran itu agamanya Nasrani ya. Pada tahun ke-10 ya, ada utusan kepada Nabi, utusan dari orang-orang Nasrani Najran. Balaghum khabaruhu min muhajiril Habasah. Mereka mendengar ya kenabian Nabi ini dari para sahabat yang hijrah ke negeri Ethiopia. Karena apa? Nanti kita minta panitia dibuatkan peta ya. Ini ada peta, karena belajar sejarah ini juga belajar peta. Jadi kalau ke Yaman pasti melewati namanya Najran. Kalau ke Ethiopia pasti lewat Yaman kalau dari Arab ya. Masya Allah. Wa kanu isrina rajulan, dan mereka ini ada berapa? 20 laki-laki. Faqra'a alaihimur Rasul SAW Al-Quran fa'amanu kulluhum. Ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka, Masya Allah, maka mereka beriman semuanya. Fawahabbahum Abu Jahal ala islamihi,
Dan Abu Jahal ini mengejek, menghina atas keislaman mereka. Faqalu lahu lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Maka mereka menjawab, ya, lakum ma antum alaihi walana makhtartahu. Ucapan para kaum muslimin, para mu'alaf 20 orang dari Najran inilah menjadi ashabul nuzul surat Al-Kafirun yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin, ya. Ini lakum ma antum alaihi walana makhtartahu. Ini jawaban mereka tatkala diejek oleh Abu Jahal. Lakum dinukum waliyadin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti pembahasan kita di halaman 38. 31 ini, ya. 38 bab 31. Wafatu Khadijata zawaju Sauda wa Aisyah radhiyallahu anha fi sanatil asirah min nubuwati tuwafiyati sayyidah Khadijah fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan. Di tahun ke-10 kenabian wafatnya istrinya Khadijah. Fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan, dan Nabi bersedih dengan sedih yang sangat luar biasa. Husnan itu beda dengan hazan. Domah itu kan kalau bahasa Arab kan bacanya agak menyuju, Pak. Domah, ya. Ad-dhom itu bahasa Arab, artinya apa? Mengumpul. Sedihnya itu betul-betul mengumpul. Beda dengan hazan. Hazan itu kan fathah, ya. Fathah itu kan membukanya itu sedikit, ya. Fathah, ya. Sedih yang akan menguap, hilang, ya. Itu fathah. Maka kalau kita lihat, ya, doa ahlu surga ini dalam surat Aswad kalau salah, ya, yaitu doanya itu pakai apa? Hazan, ya, hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah meninggalkan kita kesedihan. Kalau ini husnan syadidan, itu kesedihan yang sangat sedih, ya. Li'ana kanat tuhibbuhu, karena Khadijah itu sangat mencintai beliau. Tamna'u anhu ada Quraisy, dan Khadijah itu juga mencegah, ya, gangguan dari Quraisy. Masya Allah, ya. Tinggal wafat Khadijah, berarti Nabi dengan Khadijah ini berumah tangga selama berapa tahun? Selama berapa tahun, Pak? 25 tahun, ya. 25 tahun. Durung saya tahunnya pengen poligami, ya. Nabi 25 tahun, ya. Fatazzawaja ba'da wafatiha bi Saudata ba'da an tuwafiya anha zaujuha. Maka setelah Khadijah meninggal, baru Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah setelah suaminya meninggal. Jadi Saudah ini janda, suaminya itu meninggal, terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan meninggalnya di negeri Habasyah, ada yang mengatakan meninggalnya di Mekah tatkala pulang dari Habasyah. Maka Saudah ini termasuk muslimah sahabiyah yang ikut hijrah ke Habasyah. Dan Khadijah, Saudah ini istri Nabi yang usianya paling tua, Pak. 55 tahun. Istri Nabi yang tua kedua adalah Ummu Salamah, 28 tahun. Maka penting, Pak, data itu penting. Kenapa? Kadang-kadang orang itu tatkala bicara tidak pakai data, nanti akan membangun konsep di atas itu salah. Contohnya ada ucapan istri Nabi tua-tua. Kalau istri Nabi itu janda-janda betul, Pak. Yang gadis cuma Aisyah. Kalau tua-tua salah, Pak.
Yang tua itu cuma 2, Pak. Siapa itu? Saudah binti Zam'ah dan Ummu Salamah. Rata-rata istri Nabi itu janda, tapi usianya itu di bawah 20 tahun. Hafsah itu janda, Pak, 18 tahun ya. Sofia itu juga janda 2 kali, juga usianya 17 tahun. Apalagi yang ngisi ustadzah, ngisinya gue emosi ya. Istri Nabi tua. Memang betul istri Nabi itu janda, tapi yang tua itu cuma 2 ya. Yang lainnya muda. Yang lainnya muda, walaupun janda. Yang tua itu Saudah 55 tahun. Kemudian malam gilirannya diberikan kepada siapa? Aisyah ya, Masya Allah. Fatazwaja ba'da wafatiha bi Saudata ba'da an tuwafiya anha zaujuha wa kanat qad amanat billah, dan beliau ini juga orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa khalafat aqaribaha, dan dia juga telah menyelisihi kaum kerabatnya yang menyembah berhala. Wa ba'da syahri aqadda ala Aisyata bintu Abi Bakrin As-Siddiq wa ya fi sabi'ata min umriha. Maka Nabi menikah dengan Saudah itu di tahun 10 kenabian. Selang 1 bulan menikah dengan Saudah, beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah umurnya 7 tahun, dan itu yang cerita Aisyah ya. Nah, tapi Nabi berkumpul dengan Aisyah tatkala Aisyah berusia 10 tahun, yaitu tatkala hijrah ke Madinah. Wala tazawwad bikrun ghairaha, Nabi belum pernah menikah seorang gadis kecuali dengan Aisyah. Wa dakhala biha fil Madinah, dan Nabi berkumpul dengan Aisyah tatkala berada di Madinah. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik, Pak. Yang kadang-kadang orang-orang orientalis itu memojokkan Islam dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang Nabi bersama Aisyah usia 10 tahun. Saya ingin bertanya pada jenengan, Pak. Ingin bertanya, jujur, Pak, jujur pertanyaan saya. Orang yang paham Al-Quran, hafal, paham, mentadaburi, punya ilmu, dan punya ilmu Quran dan Sunnah. Anak kecil, Pak, anak kecil lah. Mungkin usianya 9 tahun atau 10 tahun lah. Kalau dia hafal Quran, paham tafsirnya, mengilmui betul, itu seakan-akan kita bicara dengan anak sarjana S1 atau S2, Pak. Karena ilmu itu membuat dia berubah. Betul, Pak. Jenengan lebih nyambung kalau ngomong kepada para penghafal Quran itu, Pak. Walaupun mungkin usianya muda. Saya punya teman yang sekarang di Lampung itu ya. Sejak kecil tidak pernah sekolah formal, Pak. Sekolah di pondok. Sekolah enggak pernah formal, karena di keluarganya itu hampir separuh hafal Quran, Pak. Padahal di pondok itu ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran matematika. Dia nggak pernah sekolah SD, pernah SMP, Pak. Itu nilai matematikanya bagus, Pak. Nilai bahasa Inggrisnya juga bagus karena dia bagian bahasa. Karena hafal Quran sejak kecil, Pak. Bagus. Saya aja bahasa Inggris hancur, sampai guru bahasa Inggris ngomong, "Mas, jenengan nggak usah rame, istirahat, tak kasih nilai 7." Ngono, Pak. Saking gurunya mumet. Terangke grammar nyambung. Itu beda, Pak. Beda. Kalau Aisyah radhiyallahu anha di usia 10 tahun dibandingkan dengan para wanita yang usia 20 tahun S2 mungkin, cara berpikirnya berbeda. Beda, Pak. Beda. Karena kualitas ilmu. Nah, ini ilmu yang kadang-kadang kita tidak melihat. Jangan dilihat usianya, ya. Dilihat apa? Kafaah ilmunya, yaitu kualitas ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Wafatu ammihi, wafatnya pamannya, ba'da wafati Sayyidati Khadijah binahwi sahrin,
tuwafiya amhu Abu Thalib. Tatkala Khadijah ini meninggal ya di bulan Sya'ban ya, tahun 10 kenabian, di bulan Ramadan pamannya meninggal yaitu Abu Thalib. Fahazina alaihi Rasulullah, maka Nabi bersedih. Wa samma dzalikal amal husni, dan tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan, li'annahu faqada fi zawjahu wa amahu, karena Nabi ditinggal wafat istri dan pamannya. Wa kana amhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bi rasul, karena pamannya ini mengimani Nabi ya di hatinya, di kalbunya, ma ja'a bi rasul illa annahu lam yantik bi syahadati illa akhiril lahzatin min hayatihi. Tetapi beliau ini pamannya tidak mengucapkan kalimat syahadat di akhir menjelang wafatnya, khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena dia takut hinaan, celaan orang-orang Quraisy. Wa fihi unzila, maka dengan itu Allah menurunkan surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad ya engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang beri petunjuk dengan sesuai kehendaknya. Saya bertanya, mencintai orang kafir itu boleh atau tidak? Mencintai boleh nggak Pak Adi? Mencintai Pak? Boleh kalau itu cintanya fitrah ya, sebagaimana cinta keponakan kepada pamannya ya. Bukan kita mencintai karena keyakinannya. Mencintai karena apa? Fitrah, naluri seorang keponakan kepada pamannya. Fanas'alullah ayyukhaffifa anhu ma baqiyati aqaribi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW ini ya, masya Allah ya, setelah di sini dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ya diringankan siksa bagi pamannya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, saya bertanya, kenapa Abu Thalib ini tidak mau masuk Islam? Tatkala beliau ini sakit, datang Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaja indallah. Ya pamanku Abu Thalib, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan membelamu nanti di hadapan Allah. Di telinga kirinya Abu Jahal juga membisiki, antarghibu millata abakum Abdul Muthalib, apakah engkau membenci agama bapakmu Abdul Muthalib? Saya bertanya kenapa? Kenapa Pak? Dia kekeh meninggal dengan kemusyrikan. Karena Abu Jahal tahu kelemahan Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah seorang anak yang sangat bakti kepada orang tuanya, sampai dititipi keponakannya oleh bapaknya Abdul Muthalib. Dia jaga keponakannya dari gangguan mara bahaya, sampai nyawa pun diberikan. Maka Abu Jahal paham betul, Abu Thalib itu adalah anak yang berbakti ya, anak yang berbakti kepada orang tua. Maka disebut nama bapaknya. Apa kau benci agama bapakmu Abdul Muthalib ya? Oke, dia meninggal di akhir kalimatnya adalah meninggal di atas kemusyrikan, karena dia anak yang sangat berbakti. Yang ini tidak pas, la ta'ata fi makhluk fi maksiatil khaliq. Maka ya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami di kesempatan di malam hari ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Abu Thalib sangat singkat? Ini dibahas oleh para ulama, Pak. Kenapa? Ada yang tahu kenapa, Pak? Kenapa Abu Thalib Khadijah ini meninggalnya sangat singkat? Ada yang tahu kenapa? Kenapa Abu Thalib yang menolong Nabi ini oleh Allah dicabut nyawanya sangat singkat sekali?
supaya dakwah Islam itu murni, yang menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya Nabi ini murni karena Allah, bukan pertolongan orang lain. Supaya Nabi itu berdiri karena Allah yang membuat dia bisa tegak. Kalau Abu Thalib ikut campur sampai Nabi hijrah, nanti orang-orang akan mengatakan bahwa dakwah Islam ini ada saham sumbangsih dari kekuatan yang lain. Nah ini masya Allah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala membangun bahwa nabinya itu tawakalnya hanya kepada Allah. Maka Nabi itu hidupnya tidak pernah nyaman, Pak. Gitu, Pak. Sejak kecil bapaknya udah nggak ada. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Diri. Dan Nabi pun punya anak. Tidak ada yang masih hidup kecuali cuma Fatimah. Ya. Tatkala Nabi masih hidup, ya, pada meninggal, masya Allah. Apa hikmah di balik itu? Supaya Nabi itu tawakalnya hanya kepada Allah. Ini sebagai penutup kami udah kesempatan ini. Insya Allah besok materinya ida'u Quraisyin li Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, gangguan orang-orang Quraisy kepada Nabi sepeninggal Abu Thalib. Mereka semakin menjadi-jadi karena sudah tidak ada orang yang mau membelanya. Ada yang pertanyaan? Kalau ada, kalau nggak ada kita tutup. Tidak ada, kita akhiri dengan doa kata majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.